Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Wildan Parodi. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi PAI. Di sini saya akan membuat video untuk melakukan syarat ulangan tengah semester pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, mata kuliah ini diajarkan oleh dosen kita, yaitu Ibu Dr. Masrifah MSI. Nah, kita next. Latar belakang dari pembelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu pembelajaran Al-Quran dan Hadis berakar pada kebutuhan untuk menjadikan kedua sumber hukum Islam tersebut sebagai pedoman hidup. Pembelajaran ini bertujuan membentuk fondasi akhlak, meningkatkan pemahaman keagamaan, serta memotivasi siswa untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam secara benar sejak dini. Next. Nah, pengertian dan konsep tentang materi yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu tentang landasan teologis, pedagogis, dan filosofis. Yang pertama itu landasan teologis. Landasan teologis yaitu keimanan atau ketuhanan. Ini adalah asas yang bersumber dari ajaran agama Islam itu sendiri. Konsep dasarnya adalah keyakinan mutlak bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah atau kalamullah, dan hadis adalah panduan utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Dalam konteks pembelajaran, landasan ini menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar Al-Quran dan hadis adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tertingginya yaitu adalah meraih mardhatillah atau ridha Allah dan memperkuat tauhid peserta didik. Yang kedua yaitu tentang landasan filosofis. Landasan filosofis atau bisa disebut dengan hakikat dan kebenaran. Filsafat mempertanyakan hakikat segala sesuatu secara mendalam dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Landasan ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga yaitu aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu memandang Al-Quran dan hadis sebagai realitas kebenaran yang mutlak dan universal. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan utama dan parameter kebenaran ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu memposisikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber tata nilai, moral, dan etika tertinggi bagi peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis atau bisa disebut dengan ilmu mendidik, ini berkaitan dengan teori dan praktik pendidikan. Konsep dasarnya adalah bagaimana nilai-nilai ketuhanan dan filosofis tadi ditransformasikan kepada peserta didik secara efektif. Landasan ini menuntut pendidik untuk memahami psikologi perkembangan anak, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menggunakan metode pengajaran yang tepat atau pengajaran yang tepat. Contohnya seperti targhib dan tarhib, kisah, keteladanan atau pembiasaan. Tujuannya itu agar materi dapat diinternalisasikan dengan baik oleh siswa. Next. Nah, untuk dalil tentang landasan yaitu Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat 6. Nah, keterkaitannya dengan ayat ini adalah landasan pedagogis dan filosofis yang sangat kuat bagi seorang pendidik. Ayat ini merumuskan 3 metode pendekatan. Yang pertama itu pedagogis dalam mengajar, hikmah, kebijaksanaan atau filosofis, mau'izah hasanah. Yang ketiga itu nasihat yang baik dan humanis. Yang ketiga yaitu mujadalah billati ahsan, diskusi atau debat intelektual yang baik. Jadi yang pertama yaitu pedagogis dalam mengajar, yaitu hikmah, kebijaksanaan atau filosofis. Yang kedua yaitu mau'izah hasanah, nasihat yang baik dan humanis. Dan yang ketiga yaitu mujadalah billati ahsan, diskusi atau debat intelektual yang baik. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan agama harus menggunakan metode pendidikan yang sesuai dengan tingkat intelektual dan emosional penerimanya. Nah, yang kedua yaitu dalil hadis tentang landasan tersebut, yaitu Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 500.027. Ya. Keterkaitannya hadis ini merupakan landasan teologis utama. Hadis ini memotivasi bagi baik pendidik maupun peserta didik bahwa proses belajar mengajar Al-Quran adalah amal ibadah yang menempati derajat tertinggi di mata Allah dan Rasulnya. Hal ini menumbuhkan keikhlasan dan dedikasi dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu ya hadis dan Al-Quran dan dalilnya. Nah, sekarang yaitu penerapan analisis terhadap materi. Nah, secara teoritis, ketiga landasan yaitu filosofis, teologis, dan pedagogis ini sangat ideal. Namun, jika kita menganalisis secara kritis realitas di lapangan, implementasi pembelajaran Al-Quran dan hadis di sekolah-sekolah saat ini seringkali mengalami reduksi makna. Yang pertama yaitu mendominasi kognitif, yaitu krisis pedagogis. Pembelajaran sering kali terjebak pada ranah menghafal teks, ayat, terjemahan, perawi hadis untuk mengejar target nilai ujian atau kurikulum. Guru sering merupakan pendekatan pedagogis yang humanis, sehingga esensi pendidikan tertinggi jauh dari sekedar pengajaran atau teaching. Yang kedua yaitu hilangnya ruh filosofis. Karena terlalu fokus pada hafalan mekanis, ruang bagi siswa untuk merenungi makna ayat atau tafakur atau filosofis menjadi hilang. Akibatnya, Al-Quran dipandang sebagai tumpukan teks kuno, bukan sebagai solusi aplikatif untuk masalah kehidupan modern yang mereka hadapi. Dan yang terakhir itu dampak. Hasil dari terputusnya ketiga landasan ini adalah fenomena split personality, yaitu kepribadian terbelah pada peserta didik. Nilai ujian Al-Quran dan hadis mereka mungkin mendapat nilai A, namun perilaku kesehariannya atau akhlaknya tidak mencerminkan nilai-nilai ayat yang dihafalkannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi yang saya bacakan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.